Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, di video sebelumnya aku udah bahas materi tentang gelombang yang aku buat ringkasan. Nah, untuk video kali ini aku akan membahas tentang penerapan materi yang udah aku ajarin sebelumnya dalam soal-soal. Jadi, bagi kalian yang belum nonton video sebelumnya, saya sarankan untuk nonton agar nanti ketika aku jelasin tentang soal-soal ini bisa nyambung. Oke, kita langsung menuju ke soal nomor 1. Nah, di soal nomor 1, di sini ada gambar gelombang dari A sampai G. Nah, di sini pertanyaannya, gelombang transversal dari A ke E ada sebanyak, kita cari titik A berada di sini, dan titik E itu ada di sini. Nah, di video sebelumnya aku udah jelasin cara menghitung banyaknya gelombang. Satu gelombang itu ada satu bukit, satu lembah. Nah, kita lihat dari A sampai E itu ada berapa bukit, ada berapa lembah. Kita mulai dari A sampai C. Yang bawah ini berarti dia lembah. Dan yang atas ini dari C ke E ini adalah bukit. Jadi di soal nomor 1 ini dari A ke E itu ada satu lembah dan satu bukit. Jadi dia dihitung sebanyak satu gelombang. Jadi jawabannya adalah yang B. Udah banget kan? Oke, kita menuju ke soal selanjutnya. Nah, di soal selanjutnya ini, soal nomor 2, di sini ada soal cerita. Biasanya beberapa orang itu malas baca soal. Kalau soal fisika mungkin kita bisa memperhatikan angka yang ada pada soal. Tapi tidak semua soal fisika itu kita hanya melihat angkanya saja, tapi ada beberapa soal kita harus membacanya juga. Nah, untuk soal ini kalau aku pribadi, aku lebih cepatnya tanpa baca soal itu langsung melihat angkanya. Jadi di sini ada angka 20 Hz. Di kata depannya di sini ada frekuensi. Jadi sesuai yang sudah aku ajarkan di sini, frekuensi itu adalah lambangnya F. Simbolnya adalah F kecil. Jadi sini aku tuliskan F kecil sama dengan 20 Hz. Oke. Di sini yang ditanyakan, maka periode, ini berarti yang ditanyakan, sumber getarnya adalah, kita cari periode simbolnya apa? Di sini periode simbolnya T. Berarti yang ditanyakan adalah T. Nah, di sini kita punya modal F. Yang ditanyakan adalah T. Kita cari rumus periode. Periode di sini ada rumusnya, ada 2. T sama dengan 1 per F, ada T sama dengan T kecil per N. Karena di sini kita punya modal F, jadi kita pakai rumus yang pertama, T sama dengan 1 per F. Kita tuliskan ya. Satu per F sama dengan 1 per F-nya seperti yang diketahui 20 Hz sama dengan 0,05 detik. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, ini adalah soal yang nomor 3. Di sini sama ya, kita perhatikan angkanya. Di sini ada angka 250 getaran. Kita cari di sini. Jumlah getaran itu simbolnya adalah N kecil. Berarti N kecil sama dengan
250 getaran. Memerlukan waktu. Waktu ya, kita di sini waktu adalah T kecil selama 5 menit. Dalam rumus, waktu itu satuannya harus sekon atau detik. Jadi, 5 menit untuk dijadikan detik dikali 60 sama dengan 300 detik atau 300 sekon. Nah, di sini yang ditanyakan, maka periode getarannya sama seperti soal nomor 2 yang ditanyakan periode T besar. Nah, kita lihat rumus periode. Di sini rumus periode itu ada 2. Yang tadi ada 1 per F, yang kedua ada T per N. Di sini kita sudah punya model N dan T kecil. Jadi otomatis kita pakai rumus yang ini. Di sini T sama dengan T kecil per N. Oke, T kecilnya 300, N-nya 250. Ini dibagi 300 bagi 250 itu hasilnya 1,2 second. Jadi, jawabannya adalah yang D. Mudah banget kan? Sekarang soal yang terakhir. Di soal yang terakhir ini, pertanyaannya berbeda ya dari soal nomor 1, soal nomor 2, maupun soal nomor 3. Di sini, jika suatu sumber bunyi merambat dengan kecepatan. Ya, kecepatan. Di sini kita lihat kecepatan atau cepat lambat itu adalah V kecil. Sebesar 1500 meter per sekon. Dan frekuensinya, nah kalau aku tuh suka banget tiap soal aku garis bawahin hal-hal pentingnya. Jadi nanti biar mempermudah kita untuk menyalin ke simbol-simbolnya. Oke, lanjut. Di sini frekuensinya 600 Hz. Frekuensi tadi frekuensi tadi simbolnya itu adalah F kecil 600 Hz. Maka panjang gelombang bunyi yang ditanyakan panjang gelombang. Di sini panjang gelombang simbolnya adalah lambda. Ya, cara bacanya lambda. Berarti lambda yang ditanyakan. Nah, karena lambda yang ditanyakan, kita cari rumus yang ada lambdanya. Di sini ada lambda, di sini juga ada lambda. Tapi kita kembali lagi ke soal. Kita punya modal V kecil, kecepatan, dan ada F kecil, yaitu frekuensi. Kita cari rumus yang ada V-nya, ada F-nya. Yaitu adalah rumus yang kedua. Kita tuliskan dulu. V sama dengan lambda kali F kecil. V-nya kita sudah diketahui nilainya 1500. Lambda yang ditanyakan F-nya 600. Nah, kita mau cari lambdanya. Maka lambdanya kita tinggal sendirian ya. Tapi nggak kesepian. Ya, ini jadi lambdanya ditinggal sendirian. Yang ini pindah ke sini. Karena di sini kali, dia kalau melewati jembatan sama dengan, dia menjadi bagi. Di sini 1500. Ini pindah ke sini ya, jadi bagi. Jadi lambda sama dengan
2,5 meter. Jadi jawabannya adalah yang B. Mudah banget kan? Caranya gampang banget. Intinya kita harus melihat poin-poin penting ya yang diketahui, nilai-nilai penting dalam soal, dan baru kita cari rumus yang sesuai dengan yang diharapkan soal. Oke, cukup sekian untuk latihan soal tentang gelombang. Tapi aku akan share juga video tentang pembahasan soal-soal gelombang yang sedikit lebih sulit dari pembahasan soal-soal tadi. Jadi, tunggu video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, and comment ya. Biar aku makin semangat untuk share ilmunya. Semangat belajar untuk kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!